Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 117 Adik Kecil. Bun, bisakah kamu memberitahu ibu apa yang terjadi tadi? Dibandingkan Little Sweetie Cake, penuturan Bun lebih terorganisir dan jelas. Saat saya bangun, adik saya sudah menangis ketakutan. Orang-orang itu mungkin datang untuk menangkap Sweetie Cake dan aku, tapi adik kecil yang ayah selamatkan di pelelangan sedang menggigit leher orang jahat itu dan tidak membiarkan mereka mendekati kami. Mereka berkelahi dengan sengit, lalu anak kucing Sweetie Cake menyerbu masuk. Yunran mengetahui apa yang terjadi darinya dan mencari tahu siapa adik kecil itu. Jadi itu dia. Yunran mengira Mo Beiyuan telah menyuruh anak itu pergi. Gadis kecil dalam pelukan Mo Beiyuan meraih kera ayahnya dan mengeluh dengan sedih. Ayah, Sweetie Cake itu penurut. Mengapa iblis tua itu datang untuk menangkap Sweetie Cake? Tidak peduli betapa berbakatnya gadis kecil itu, dia tetaplah seorang anak berusia 3,5 tahun. Mungkin karena seseorang telah menggunakan kisah tentang iblis tua yang menangkap anak-anak yang tidak patuh untuk menakutinya di istana Perdana Menteri. Pak kecil itu tidak tahu bahwa para penyerang memakai topeng hantu. Sebaliknya, dia mengira orang-orang itu adalah iblis tua yang berpenampilan seperti itu. Mo Beiyuan bisa merasakan Pak kecil di pelukannya benar-benar ketakutan. Saat ini, tubuh kecilnya masih sedikit gemetar. Dia menjawab pertanyaan Pak kecil itu dengan suara rendah, mereka salah jalan. Yunran terdiam. Dia hanya bisa membujuk Little Sweetie Cake dengan kata-kata ini. Cara yang salah. Sweetie Cake mengedipkan matanya yang berkabut dan suasana hatinya membaik. Ayah, ke rumah mana setan-setan tua itu akan pergi? Mo Beiyuan tidak menyangka gadis kecil ini pulih begitu cepat dan bahkan berencana melanjutkan topik ini bersamanya. Mereka pergi ke rumah sebelah. Pintu selanjutnya. Apakah ada anak yang patuh di sebelah? Ya, Sweetie Cake tidak menyukai monster tua. Monster tua memakan anak-anak. Ya, ayah juga tidak menyukainya. Gadis kecil itu sepertinya menemukan rasa aman dalam pelukannya. Setelah beberapa saat, dia tertidur lagi di bahunya. Takut dia akan membangunkan gadis kecil di pelukannya jika dia berbicara terlalu keras, Yunran menggeser tubuhnya dan mengangkat lehernya ke telinga pria itu. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Mo Beiyuan, ketika dia sudah tidur lebih lama, bawa dia keluar. Ruangan ini terlalu kotor. Bahkan tirai tempat tidur pun tidak bisa menyembunyikan bau darah yang menyengat. Yunran tidak bisa membiarkan mereka tinggal di kamar lebih lama lagi. Saat dia mendekat, nafas hangat Yunran menyembur ke telinga dan leher Mo Beiyuan. Dia segera berhenti bernapas. Dia jelas tahu bahwa dia melakukan ini agar tidak membangunkan si kecil dan tidak punya pikiran lain, tetapi karena racun Gu, Mo Beiyuan masih tidak bisa mengendalikan perubahan di tubuhnya. Jakunnya terangkat saat dia menyetujuinya dengan suara serak. Yunran memikirkan hal lain dan berbisik ke telinganya, bungkus dia dengan selimut saat kita keluar nanti. Di luar agak dingin. Dia tidak sekuat Bun dan mudah masuk angin. Baiklah, aku mengerti. Keduanya menjawab dengan suara rendah. Mo Beiyuan merasa mereka seperti pasangan yang penuh kasih dari keluarga biasa. Mereka berkerumun dan berbicara akrab. Dan dia tidak membenci perasaan itu. Yunran tidak terlalu memikirkannya dan menyerahkan kedua anak itu kepada Mo Beiyuan untuk diurus. Di sisi lain, dia meninggalkan ruangan dan pergi ke halaman dengan amarah yang selama ini dia tekan. Halilintar kebetulan membawa hantu kecil itu mendekat. Saat dia melihat Yunran, rasa bersalah melintas di wajahnya. Nona Yun, apakah kedua tuan kecil itu baik-baik saja? 118 bocah pemberani. Tugas mereka sebagai penjaga rahasia adalah melindungi dua tuan kecil itu, tetapi siapa yang tahu bahwa sesuatu akan terjadi pada mereka tepat di depan mata mereka. Tuan mereka tidak perlu menghukum mereka. Mereka merasa malu. Tidak apa-apa. Itu semua berkat anak ini dan binatang suci itu. Mereka merasakan bahaya dan menyelamatkan Bun dan Sweetie Cake. Tatapan Yunran tertuju pada hantu kecil yang dibawa Thunderbolt. Meski ekspresinya normal sekarang, dia masih sedikit takut. Jika bukan karena hantu kecil ini, sesuatu akan terjadi pada kedua anaknya. Nona Yun, maksudmu hantu kecil ini menyelamatkan kedua tuan kecil? Thunderbolt dan para penjaga rahasia terkejut karena hantu kecil ini sebenarnya adalah monster kecil di hati mereka. Majikannya telah menyelamatkannya di saat yang baik dan berencana membuangnya.
Siapa yang tahu kalau monster kecil ini sebenarnya manusia? Yunran menekuk lututnya dan setengah jongkok, tatapannya bertemu dengan hantu kecil itu. Suara dinginnya terdengar. Kamu bisa memahamiku, kan? Yunran mengetahui hal ini saat pertama kali mereka bertemu. Meskipun anak itu bergerak dengan kasar seperti binatang buas dan liar, tatapannya berbeda. Binatang buas tidak akan menunjukkan tatapan setenang itu. Namun, Yunran tidak menyangka bahwa dia akan terlalu terlibat dengan anak ini di masa depan, jadi dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Mata Yan Qi berkedip. Ia teringat bahwa wanita di depannya adalah wanita yang memegang payung untuk menghalangi sinar matahari hari itu. Yan Qi tidak melihat ketakutan dan rasa jijik orang terhadap hantu di matanya hari itu. Dia juga tidak menunjukkannya hari ini. Bibir Yunran melengkung. Dia tidak berbicara dan tidak terlalu peduli. Dia mengangkat tangannya dan menggosokkannya ke rambut lepas di kepalanya. Terima kasih telah melindungi roti dan kue manis kami hari ini. Kamu sangat berani. Yan Qi tidak menyangka dia akan menyentuh kepalanya. Tubuh kecilnya menegang dan tegak. Karena selain ibu, semua orang di dunia ini membenci hantu. Selain ibunya, tidak ada seorang pun yang mau melakukan kontak dengan setengah manusia, setengah hantu seperti dia. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah melihat terlalu banyak tatapan mata yang jijik dan ketakutan serta mendengar terlalu banyak makian yang keji. Tapi dialah satu-satunya yang tersenyum padanya dan mengelus kepalanya sebagai pujian. Yan Qi bahkan merasa sedang bermimpi. Selain ibunya, bagaimana mungkin ada manusia yang tidak meremehkan garis keturunan hantunya? Dia baru saja menggigit orang-orang itu sampai mati. Mengapa wanita ini tidak takut padanya? Bukankah dia takut dia akan menggigitnya sampai mati? Oh benar, wanita ini pernah mengatakan sebelumnya bahwa jika dia berani menggigitnya, dia akan mencabut semua giginya. Nak, jika kamu tunawisma, ikuti aku. Di masa depan, aku akan mengajakmu berkeliling. Yunran tersenyum padanya. Dia ingin dia memanggilnya sebagai adik cantik, tapi kue manis kecilnya memanggilnya adik kecil. Agar tidak mengacaukan senioritas mereka, Yunran hanya bisa menjadi seorang bibi. Seorang anak, Yan Qi hanya mendengar orang menyebutnya sebagai hantu kecil atau monster kecil, tapi tidak ada yang pernah memperlakukannya sebagai manusia dan memanggilnya anak-anak. Apakah kamu tidak takut padaku? Saya seorang hantu, iblis pembunuh dan penghisap darah. Yan Qi tiba-tiba berbicara, dan suara muda yang menyenangkan mencapai telinga Yunran. Dia sengaja merendahkan suaranya, tapi karena dia ingin menggertak, dia terlihat sedikit kekanak-kanakan. Yunran mengangkat tangannya dan menunjuk ke dahinya. Anda, roh jahat penghisap darah dan pembunuh. Saya telah melihat roh jahat yang nyata. Bagaimana denganmu? Kamu hanya anak nakal, bocah pemberani. Thunderbolt dan para penjaga rahasia tidak bisa berkata-kata. Mereka khawatir hantu kecil ini akan menyakiti Nona Yunran, jadi mereka mengawasi dari samping. Tanpa diduga, Nona Yunran dan hantu kecil ini benar-benar mengobrol. Bab 119 Putra adalah hadiah gratis. Tunggu, guru telah meminta mereka untuk membuang hantu kecil ini sebelumnya, tetapi sekarang, Nona Yunran ingin memelihara hantu kecil ini. Keduanya tidak saling berhadapan. Thunderbolt dan para penjaga tidak ingin mereka bertengkar karena hantu kecil ini. Wajah Yan Qi memerah karena godaannya. Dia bukan anak nakal. Dia adalah hantu kecil. Hantu kecil. Aku bukan anak nakal. Aku punya nama. Oh, lalu siapa namamu? Yan Qi, namaku Yan Qi. Baiklah, terima kasih, Yan Qi. Mata Yunran diwarnai dengan senyuman tipis. Terlihat anak ini masih sombong. Orang-orang itu mengejar putrimu. Yan Qi dapat memahami bahasa manusia dan secara alami mendengar percakapan mereka dengan jelas. Yunran tertegun sejenak sebelum dia menahan senyumnya. Matanya dingin. Maksudmu target mereka adalah Sweetie Cake. Yan Qi tahu bahwa Sweetie Cake adalah nama anak kecil cantik yang suka makan manisan Houghton dan tersenyum indah. Selain ibunya, bayi kecil itu adalah orang pertama yang tersenyum padanya. Mereka telah menyelamatkannya dan memberinya makanan. Dia harus membayarnya kembali. Inilah yang diajarkan ibunya kepadanya. Itu sebabnya dia bergegas hari ini ketika dia merasakan kedua anak itu dalam bahaya. Yah, aku mendengar mereka berkata bahwa mereka akan mengambil putrimu dan membunuh putramu. Yunran tidak bodoh dan mengerti maksudnya.
Jika tujuan orang-orang itu adalah untuk menangkap Sweetie Cake, kemungkinan besar mereka tidak melayani tuan yang sama seperti para pembunuh sebelumnya. Karena tujuan mereka berbeda. Oleh karena itu, berapa banyak musuh yang dimiliki Mo Beiyuan? Ketika percakapan mereka baru saja berakhir, Mo Beiyuan keluar rumah bersama kedua anaknya yang ditutupi selimut. Inilah yang Yunran perintahkan padanya sebelum dia pergi. Selimut di tubuh Sweetie Cake dibungkus dengan sangat lembut dan hati-hati, tapi bukankah selimut di kepala Bun dilempar terlalu santai? Memang benar, anak perempuan adalah kekasih kecil ayah mereka di kehidupan sebelumnya. Sedangkan untuk anak laki-laki, itu mungkin hadiah gratis. Meskipun halamannya telah dibersihkan oleh penjaga rahasia, halaman itu masih berlumuran darah. Mo Beiyuan tidak berhenti. Dia menggendong kedua anak itu dan membaringkannya di tempat tidurnya. Yunran meminta penjaga rahasia untuk membawa Yan Qi kembali dan membiarkannya beristirahat. Pergi tidur. Anak-anak butuh tidur. Jika tidak, mereka tidak akan tumbuh lebih tinggi. Thunderbolt terlalu malu untuk memberitahunya bahwa hantu itu bergerak di malam hari. Sekaranglah waktunya bagi mereka untuk bangun dan bersenang-senang. Namun dia memintanya untuk tidur. Kedua anak itu berganti tempat tidur dan tidur dengan nyenyak. Bahkan Yunran mengagumi kemampuan beradaptasi kedua anaknya. Mereka mungkin mewarisi ini darinya. Setelah apa yang baru saja terjadi, Yunran dan Mo Beiyuan diam-diam tetap terjaga dan menjaga kedua anak itu. Karena dia tidak bisa tidur, Yunran menuangkan secangkir teh dan mengobrol dengannya tentang apa yang baru saja dikatakan Yan Qi padanya. Jadi, apakah kamu punya tersangka? Mo Beiyuan menatapnya dengan mata yang dalam dan gelap. Profil sampingnya dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Yunran tahu dia pasti sangat marah. Menurut Anda mengapa mereka ingin menangkap Sweetie Cake? Secara logika, bukankah darah bangsawanmu lebih menghargai anak laki-laki? Bukankah seorang pangeran lebih berharga daripada seorang putri? Bahkan jika mereka ingin menangkap anak itu untuk mengancam Mo Beiyuan, mereka harus menangkap Bun, bukan Sweetie Cake. Bab 120 Berterima kasih pada adik kecil. Mereka menangkap Sweetie Cake bukan untuk mengancammu, untuk memastikan kamu tidak memiliki keturunan dan menghitamkan kehidupan kesepianmu. Jadi apa yang mereka incar? Mengapa menangkap Sweetie Cake? Yunran memegangi pipi merah mudanya dan menceritakan analisisnya. Apa istimewanya Sweetie Cake dibandingkan Bun? Apakah karena akar spiritual tingkat surga super di Sweetie Cake? Apakah seseorang menangkapnya karena mereka menginginkan akar rohaninya? Sama seperti aku dan Yun Qingqing saat itu. Pikiran Yunran selalu aktif. Dia menghubungkan satu hal dengan hal lain untuk mencapai kesimpulan ini. Mo Beiyuan merasa kemungkinan yang dia bicarakan sangat tinggi. Dia tahu betapa menariknya akar spiritual tingkat surga yang super itu. Namun, dia tidak menyangka ada orang yang berani berpikiran seperti itu tentang putrinya. Menurutku itu bukan keluarga Yun. Dia tidak punya nyali. Sebelumnya, keluarga Yun berani menyentuh Yunran dan kedua anaknya karena tidak mengetahui hubungannya dengan Yunran. Sekarang, Yun Ziyuan tidak punya nyali untuk menyentuh rakyatnya. Yunran bertanya, kalau begitu, bisakah kamu mencari tahu dari orang-orang itu? Jika dia tidak membalas dendam atas kue manisnya, dia tidak akan menjadi Yunran. Mo Beiyuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang selamat. Sangat sulit untuk menyelidiki identitas orang-orang itu. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah pejuang maut. Mereka yang memakai masker pada dasarnya seperti tikus di selokan yang beroperasi di 5 negara. Tidak mungkin mengetahui identitas mereka. Lalu apa yang terjadi dengan penjaga rahasia itu? Mengapa orang-orang itu mampu melewati pertahanan para penjaga rahasia? Apakah ada tahi lalat? Atau ada alasan lain? Yunran tidak akan mencurigainya. Sebaliknya, dia menganalisis secara rasional apa yang terjadi malam ini. Mo Beiyuan secara alami dapat memikirkan apa yang dia katakan. Orang-orangku tidak akan mengkhianatiku. Mereka pasti menggunakan beberapa teknik susunan rahasia. Thunderbolt akan memeriksa mayat mereka. Akan segera ada hasilnya. Yunran tidak berkata apa-apa karena dia tahu Mo Beiyuan juga ingin mencari tahu siapa dalangnya dan membalaskan dendam kedua anaknya. Ayo kembali ke rumah Yuan. Di sini tidak aman. Oke. Awalnya, mereka tidak pergi karena akar spiritual tingkat surga yang super dari Sweetie Cake. Sekarang, pil obat dari Miracle Doctor Sek tidak lagi diperlukan. Maka tidak perlu lagi tinggal di sini.
Keesokan harinya, setelah sarapan, Yunran meminta Thunderbolt untuk membawa Yan Qi kemari. Dia ingin Sweetie Cake dan Bun berterima kasih kepada Yan Qi karena telah menyelamatkan hidup mereka di depan umum. Mungkin karena Yan Qi telah menyelamatkan kedua anak itu tadi malam, prasangka Mo Beiyuan terhadapnya tidak lagi begitu dalam. Namun, dia tetap tidak membiarkan Sweetie Cake terlalu dekat dengannya. Ini adalah saudara Yan Qi. Apakah Sweetie Cake ingat, saudara Yan Qi membantumu mengusir penjahat besar itu kemarin? Pak kecil itu memeluk buah kesukaannya dan berlari ke arah Yan Qi di bawah tatapan tidak senang ayahnya. Matanya melengkung menjadi senyuman super manis. Adik kecil, ini, Sweetie Cake akan mentraktir Anda buah yang manis. Terima kasih, adikku, karena telah membantu Sweetie Cake mengusir iblis-iblis tua itu. Yunran telah berbicara dengan Pak kecil itu sebelumnya dan menyuruhnya untuk berterima kasih kepada adik laki-lakinya nanti. Tanpa diduga, dia berlari untuk mengantarkan makanan ke Yan Qi. Yan Qi tidak menyangka akan bertemu dengan mata besar dan bersih itu dan berdiri terpaku di tanah. Kenapa bayi cantik ini terus memanggilnya kakak? Dia bukan kakaknya. Melihat bahwa dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambil hadiah di tangannya, Pak kecil itu mengambil 2 langkah ke depan dan memasukkan buah di tangannya ke tangan Yan Qi. Yan Qi menggerakkan jarinya dan mengambil buah itu, tapi dia tidak menyangka akan menyentuh tangan kecilnya. Adik kecil, apakah kamu kedinginan? Bab 121 hanya milik kita sendiri. Yan Qi tiba-tiba menarik tangannya dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Jejak kepanikan melintas di matanya. Yunran juga menoleh. Apa yang salah? Kue manis kecil tampak sedikit khawatir. Ibu, adikku sedang sakit. Bisakah Paman Feng Chen mengobatinya? Setelah mengatakan itu, dia menatap Yan Qi dan menghiburnya dengan suara kekanak-kanakan. Adik, jangan takut. Jika kamu sakit, Anda harus minum obat. Kamu akan baik-baik saja setelah minum obat. Yunran berkata, keterampilan medis Paman Feng Chenmu tersegel. Saya khawatir dia tidak bisa merawat siapapun lagi. Apa yang sedang terjadi? Apa dia benar-benar sakit? Yunran berdiri dan berjalan mendekat, tampak khawatir. Mo Beiyuan memandang mereka berdua tanpa daya. Dia hantu. Goul tidak takut dingin. Mereka takut pada matahari. Oh begitu. Saat dia mengatakan itu, Yunran mengerti. Garis keturunan Yan Qi istimewa, jadi suhu tubuhnya berbeda dari mereka. Kue manis kecil, kakak Yan Qi tidak sakit. Dia hanya tidak takut dingin. Bukankah dia luar biasa? Benar, adikku sungguh luar biasa. Gadis kecilnya sangat mudah dibujuk. Matanya yang besar dan berkilau berbinar saat dia menatap Yan Qi dengan kagum. Tidak heran kamu telanjang bulat sebelumnya. Yan Qi tercengang. Mo Beiyuan terdiam. Yunran berdehem dan mengalihkan topik canggung untuk Yan Qi. Jangan menggigit orang lagi di masa depan. Tahukah Anda sudah berapa hari orang-orang itu tidak mandi? Apakah mereka kotor? Gadis kecil itu suka mengobrol. Dia tidak peduli apakah dia mengerti atau tidak dan hanya menganggukkan kepalanya. Kalau tidak mandi nanti bau, nanti kotor, Sweetie Cake suka mandi, jadi aku Sweetie Cake yang harum. Yan Qi tercengang. Apakah mereka benar-benar memperlakukannya sebagai hantu biasa? Ketika hantu menggigit orang, apakah mereka harus mencucinya hingga bersih sebelum menggigitnya? Namun, apakah orang yang digigitnya kemarin benar-benar tidak mandi selama berhari-hari? Yan Qi merasa sedikit tidak nyaman. Yunran terpesona oleh paket kecilnya. Dia membungkuk dan mengangkatnya. Dia mematuk wajah kecilnya. Ya, Sweetie Cake adalah Sweetie Cake yang harum. Bun juga melompat turun dari bangku dan mendatangi Yan Qi. Seperti orang dewasa kecil, dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan saya dan saudara perempuan saya tadi malam. Yan Qi mencengkeram buah di tangannya dengan erat. Bibirnya bergerak dan akhirnya dia berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku membalas budi. Apalagi gadis kecil cantik yang suka tersenyum itu sudah mengucapkan terima kasih bahkan memberinya hadiah. Yunran tidak terkejut dengan kata-katanya, seolah dia sudah lama menduga bahwa dia membalas kebaikannya. Dia mengajukan pertanyaan dari kemarin lagi. Kami akan meninggalkan tempat ini hari ini. Pernahkah Anda memikirkan apa yang saya sebutkan kemarin? Yan Qi tahu apa maksudnya. Dia bertanya apakah dia ingin tinggal di sisi mereka dan menikmati hidup bersamanya. Bukan karena Yan Qi tidak ingin pergi, tapi dia tidak tahu kemana dia pergi.
Satu-satunya anggota keluarganya telah meninggal, dan tidak ada yang mau menerima hantu. Bahkan orang-orang di kuil dan aula tidak akan merasa kasihan padanya. Oleh karena itu, sepertinya tidak ada tempat baginya di dunia luas ini. Tapi sekarang, wanita ini sebenarnya ingin menerimanya. Aku adalah hantu. Goul yang ditakuti semua orang. Goul yang menghisap darah tanpa berkedip. Yan Qi mengungkapkan identitasnya lagi. Yun Ran tersenyum padanya. Bocah kecil, tidak ada hantu yang bersamaku. Yang ada hanyalah bangsa kita sendiri dan ada yang bukan. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, jangan hianati aku. Yun Ran paling membenci pengkhianatan. Bab 122 keras kepala. Salah satu milik mereka, Yan Qi tergoda, namun dia agak keras kepala dalam menanggapinya. Baiklah, aku bisa tinggal dan membalas kebaikanmu. Setelah itu, aku akan pergi. Yun Ran berpikir bahwa anak ini sangat sombong. Dia tidak mengeksposnya. Kalau begitu kamu bisa tinggal dan membalas kebaikanku. Oleh karena itu, Yan Qi mengikuti mereka kembali ke istana Yuan di kota kekaisaran. Mo Beiyuan bukanlah orang yang tidak fleksibel. Hantu kecil ini telah menyelamatkan kedua anaknya, jadi dia tidak keberatan jika Yun Ran memintanya untuk tinggal. Yuan Mansion telah membesarkan begitu banyak orang. Mereka tidak peduli untuk membesarkan hantu kecil lainnya. Tapi kenapa hantu kecil ini berkeliaran di Sweetie Cake sepanjang hari? Mo Beiyuan memanggil Thunderbolt, yang bertugas menjaga mansion, selesai. Apa yang terjadi dengan hantu kecil itu? Halilintar tidak bisa berkata-kata. Nona Yunlah yang memintanya untuk tinggal. Saya pikir Anda tahu tentang ini. Mo Beiyuan membalas, saya tahu dia menyuruhnya tetap tinggal. Saya bertanya mengapa hantu kecil itu berkeliaran di bawah hidung saya setiap hari. Apakah dia tidak ada hubungannya? Seperti yang diharapkan dari penjaga bayangan nomor 1 di Istana Yuan, Thunderbolt segera memahami arti di balik kata-kata tuannya. Oh, Guru, Anda benar. Mengapa Yan Qi tinggal di halaman Nona Yun dan dua tuan muda? Seperti ini, Nona Yun menyadari bahwa Yan Qi sangat berbakat, jadi dia menerimanya sebagai murid. Beberapa hari ini, Nona Yun telah mengajarkan teknik budidaya Yan Qi. Dia menerima hantu kecil sebagai muridnya. Mo Beiyuan sedikit mengernyit. Wanita ini tampaknya tidak mematuhi aturan 5 negara benua. Dia tidak tahu apa artinya hubungan baik dengan hantu bagi manusia. Di rumah Yuan, di halaman luas Yun Ran dan kedua anaknya, Bun sedang membaca sementara Sweetie Cake sedang bermain dengan binatang sucinya, Kitten. Dari waktu ke waktu, suara cekikikan anak-anak terdengar di halaman. Itu sangat hangat. Saat Yun Ran menggigit buah liar, dia membimbing Yan Qi tentang cara bermain pedang. Qi kecil, kamu terlalu lambat. Salah. Untuk gerakan ketiga, angkat lengan setengah inci. Qi kecil, yang kuajarkan padamu bukanlah cara bertarung, tapi cara bertahan hidup. Jadi, kamu tidak boleh bersikap mewah. Yan Qi mengenakan jubah yang dijahit khusus oleh Yun Ran untuk menghalangi sinar matahari. Sosok pemuda itu seperti pohon poplar putih kecil. Dia tampan dan kulitnya lebih putih dari orang biasa. Fitur wajahnya jelas, dan matanya gelap dan cerah. Dalam keadaan normal, gigi tajam itu tidak akan terlihat, dan telinganya ditutupi jubah. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda cantik di seberangnya berasal dari ras hantu. Kehidupan mereka damai, tapi Mo Beiyuan dalam masalah. Kaisar adalah orang yang tenang dan tidak segera memanggilnya ke istana untuk menanyakan tentang putra mahkota, Mo Jinyu. Sebaliknya, dia memilih melakukan perjalanan penyamaran dan membawa pelayan istana serta pengawalnya ke istana Yuan. Karena mereka sudah berada di pintu masuk rumah Yuan, mustahil bagi Mo Beiyuan membiarkan penjaga rahasia menghentikannya masuk. Kaisar Benua Timur, Mo Donglin, sudah berusia lebih dari 50 tahun. Mungkin karena dia memperhatikan penampilannya, dia tidak terlihat tua. Dia tampak berusia awal 30-an. Bagaimanapun, dia adalah makhluk superior dan memiliki aura bermartabat. Namun, jika dia berdiri di samping Mo Beiyuan, dia akan tertekan oleh aura pembunuh yang terakhir. Penampilannya secara alami lebih rendah daripada penampilan Mo Beiyuan. Saat keduanya berdiri bersama, penampilan Kaisar Benua Timur tampak terlalu biasa. Bab 123 Kaisar yang malang. Satu-satunya hal yang bisa dimenangkan oleh Kaisar Benua Timur mungkin adalah jumlah selir di haremnya dan jumlah pangeran dan putri yang dimilikinya.
Mo Donglin selalu berpikir bahwa adik lelakinya yang membawa sial itu akan sendirian seumur hidupnya. Siapa yang tahu kalau dua garis keturunan tiba-tiba muncul? Bukan hal yang baik bagi keluarga kerajaan di benua timur jika Mo Beiyuan memiliki garis keturunan. Mo Donglin tahu betapa hebatnya kekuatan kakaknya. Sebelumnya, Mo Beiyuan tidak tertarik dengan tahta karena tidak memiliki keturunan. Tapi sekarang, dia mungkin berubah pikiran. Oleh karena itu, dia tidak dapat memelihara kedua anak itu. Mereka semua harus mati. Saya datang untuk menemui keponakan kecil saya. Adikku seharusnya tidak sedih, bukan? Saya mendengar bahwa keponakan kecil saya yang lucu sedang sakit. Lihat, aku bahkan membawa tabib istana dari istana. Ini bukan waktunya bagi Mo Beiyuan untuk menolak. Mo Beiyuan tidak punya pilihan selain meminta Thunderbolt memberitahu Yun Ran agar membawa kedua paket kecil itu kemari. Yun Ran tidak memberikan reaksi khusus. Kaisar mungkin ingin melihat kedua anaknya karena penasaran. Lagi pula, ada banyak orang di kota kekaisaran yang ingin melihat seperti apa rupa anak kecilnya. Namun, Thunderbolt lebih mengkhawatirkan kedua tuan mudanya daripada dirinya. Dia mengingatkannya dengan lembut, "Nona Yun, hati-hati. Kaisar yang malang itu mungkin tidak memiliki niat baik." Yun Ran sebelumnya menduga bahwa Mo Beiyuan tidak memiliki hubungan baik dengan Kaisar Benua Timur. Jika mereka memiliki hubungan yang baik, dia akan membawa kedua pak kecil itu ke istana untuk memberi penghargaan kepada kerabat mereka. Saat itu, dia tidak akan meremukkan tangan putra mahkota Mo Jinyu dengan satu kaki. Pada saat ini, Thunderbolt menyebutnya sebagai Kaisar yang malang. Yun Ran punya gambaran kasar. Baiklah, aku mengerti. Kedua anak itu tidak tahu apa itu kaisar, dan Yun Ran tidak menjelaskan banyak hal kepada mereka. Menurut pengamatannya, Mo Beiyuan mungkin tidak ingin kedua anaknya terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang di istana. Ayah, memeluk. Little Sweetie Cake bergegas menemui ayahnya karena kebiasaan dan mengangkat tangan kecilnya untuk dipeluk. Gadis itu cantik dan imut, seperti boneka porselen, dan suaranya selembut susu. Saat dia muncul, dia menarik perhatian semua orang. Bukan karena tidak ada putri kecil di istana, tapi tidak satupun dari mereka yang secantik pak kecil itu. Wajah kecilnya seindah batu giok, dan matanya yang besar seperti anggur hitam berkedip-kedip seperti peri kecil. Mo Donglin melihat saudara lelakinya, yang tidak pernah menyukai siapapun dekat dengannya, membungkuk dan mengambil bola kecil berwarna merah muda itu. Tindakannya dilakukan dan alami. Sweetie Cake dijemput oleh ayahnya dan terkikik. Tawanya seperti rangkaian lonceng perak kecil, renyah dan menyenangkan. Ayah, Sweetie Cake baru saja bermain petak umpet dengan Little Kitten. Ya, anak kucing kecil tidak tahu cara bersembunyi. Sweetie Cake segera menemukannya. Yun Ran terdiam. Orang bisa melihat ujung halaman dengan sekali pandang. Bagaimana mereka bisa menyembunyikan binatang suci yang besar? Bukankah itu akan mempersulit binatang itu? Yun Ran mengabaikan pak kecilnya dan dengan cepat mengamati orang-orang di aula. Setelah memastikan yang mana kaisarnya, dia mengamati sebentar. Secara kebetulan, pandangan Mo Donglin juga beralih dari dua pak kecil itu ke Yun Ran. Mo Donglin telah bertemu dengan nyonya muda kedua keluarga Yun yang bodoh di rumah janda permaisuri. Alasan kenapa dia masih mengingatnya adalah karena bekas luka yang sangat jelek di wajah gadis kecil itu hampir membuatnya takut. Namun kini, wanita di depannya memiliki wajah seputih porselen dan penampilan segar, dia seperti peri dari istana bulan. Bagaimana mungkin ada bekas luka di wajahnya? Bab 124 tidak ada bukti. Meskipun harem Mo Donglin tidak kekurangan keindahan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat keindahan menakjubkan di depannya. Cantik. Dia terlalu cantik. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa Mo Beiyuan melumpuhkan tangan putra mahkota demi putri kedua keluarga Yun. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Pria tidak akan pernah bisa lepas dari pesona kaum Hawa. Bahkan kutukan seperti Mo Beiyuan akan goyah saat menghadapi kecantikan. Ketika wanita ini tidak tersenyum, dia sudah menjadi kecantikan yang tiada taraf. Tidak ada yang tahu betapa cantiknya dia ketika dia tersenyum. Di balik lapisan pakaiannya, sosoknya yang mempesona sangat memikat. Sangat disayangkan keindahan seperti itu terjadi pada Mo Beiyuan, sebuah kutukan. Dia mungkin tidak akan hidup lama. Siapakah Yun Ran? Dalam kiamat, dia telah melihat segala macam hal yang tidak tahu malu.
Hanya dengan satu pandangan, dia tahu bahwa Kaisar Malang di depannya tidak hanya memandangnya dengan rasa ingin tahu dan menilai dirinya. Sebaliknya, dia punya pikiran kotor. Untungnya, Kaisar Malang ini masih ingat identitasnya. Dia menarik kembali pandangannya dan berpura-pura bersikap lembut. Saudaraku, keduanya pasti keponakanku. Mereka sangat pintar dan patuh. Segera setelah itu, Kaisar mengubah topik pembicaraan menjadi Yunran. Kalau begitu, ini pasti putri kedua Menteri Yun. Saya ingat melihat gadis ini ketika saya masih muda. Aku tidak berharap dia berubah begitu banyak. Dia sebenarnya sangat cantik. Datang dan biarkan aku melihatnya baik-baik. Saat dia berbicara, dia bergerak maju untuk memegang tangan Yunran. Yunran mengerutkan kening saat dia melihatnya bergegas ke arahnya. Ketidaksenangan di wajahnya terlihat jelas. Apa yang coba dilakukan Kaisar Malang ini? Mo Beiyuan memeluk pak kecil itu dan tiba-tiba bergerak. Tubuhnya yang tinggi berdiri di antara dia dan Kaisar dengan linglung. Saudaraku, dia tidak suka orang-orang dekat dengannya. Yunran awalnya berencana untuk menghindarinya sendiri, tetapi dia tidak berharap Mo Beiyuan membantunya dan menentang Kaisar. Kaisar sepertinya sudah terbiasa dengan sikapnya dan tersenyum. Itu tidak sopan bagiku. Gadis kecil, kamu tidak takut, kan? Yunran bukanlah gadis kecil yang lembut dan mudah ketakutan. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak takut. Saya hanya merasa tiba-tiba ada banyak lalat yang berdengung di Yuan Mansion hari ini. Benar-benar menjijikkan. Wajah Mo Donglin menegang. Mengapa dia merasa wanita ini sedang memarahinya? Pak kecil di pelukan Mo Beiyuan juga berkata dengan suara kekanak-kanakan, ibu tidak suka lalat, begitu pula Sweetie Cake. Kalau begitu biarkan penjaga rahasia menamparnya sampai mati. Mo Donglin merasa anak ini juga memarahinya, tapi dia tidak punya bukti. Bun sangat pintar. Dia tahu bahwa Yunran sedang membicarakan orang di depannya. Ekspresinya keren ketika dia berkata, membunuh mereka terlalu mudah bagi mereka. Racuni mereka semua. Little Sweetie Cake bertepuk tangan dan bersorak. Wow, kakak terlalu hebat. Lalu aku akan meracuni lalat bau itu sampai mati. Ibu dan anak-anak itu saling bergema. Bahkan mata Mo Beiyuan bersinar dengan senyuman. Pada saat yang sama, Mo Beiyuan tahu bahwa Yunran tidak bahagia jadi dia memintanya untuk membawa kedua anaknya kembali. Karena ada lalat di sini, keluarkan saja. Anda dapat membawa anak-anak kemari ketika penjaga rahasia telah mengusir semua lalat di rumah ini. Yunran setuju dan mengambil Sweetie Cake dari pelukannya. Dia bersiap untuk pergi bersama dua bungkusan kecil itu. Namun, Kaisar berbicara saat ini, karena ada lalat, saya tidak ingin tinggal di halaman ini lagi. Aku akan pergi ke tempat lain bersamamu. Aku sudah lama tidak berkunjung ke kediaman kakakku. Bab 125 Niat Buruk. Yunran berpikir bahwa dia akan terus merasa terganggu oleh Kaisar Malang ini. Tanpa diduga, ekspresi Mo Beiyuan tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia berdiri di antara dia dan Kaisar dan memerintahkannya pergi dengan suara yang agak dingin. Ada banyak mekanisme dan susunan di kediaman saya. Yang mulia, lebih baik tidak berjalan-jalan. Mekanisme dan susunan itu buta. Ekspresi Kaisar sedikit berubah. Senyuman palsu di wajahnya hampir menghilang. Dia adalah Kaisar Benua Timur, tapi dia diancam oleh seorang pangeran. Mo Donglin ingin marah, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan mata Mo Beiyuan yang aneh dan dingin, kata-kata itu sepertinya tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa bersuara. Dia hanya bisa bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membunuh Mo Beiyuan dan dua kecilnya. Tahta Benua Timur hanya bisa diwarisi dari garis keturunannya. Memikirkan garis keturunannya, dia tidak bisa tidak memikirkan putranya yang tulang tangannya telah dihancurkan oleh Mo Beiyuan. Di antara semua pangeran, dia paling menghargai Mo Jinyu. Meskipun ibunya hanyalah seorang pelayan istana rendahan yang naik ke tempat tidurnya, kekejaman pada putranya paling mirip dengan ibunya. Putra kesayangannya salah satu tangannya dilumpuhkan oleh Mo Beiyuan. Mo Donglin benar-benar tidak bisa menerima begitu saja. Namun, penjaga rahasia di istana Yuan bahkan lebih waspada dibandingkan penjaga di istananya. Mereka telah menyiapkan banyak mekanisme dan susunan. Bahkan kelompok prajurit pengorbanan emas di bawah komandonya yang bertanggung jawab atas pembunuhan tidak kembali. Mereka telah gagal dalam beberapa misi. Dia harus memikirkan cara lain untuk menyingkirkan kedua kecil itu. Beberapa hari yang lalu,
dia menerima surat rahasia. Dia menerima kabar bahwa Mo Beiyuan menderita luka dalam yang serius dan pengembangan kekuatan spiritualnya telah rusak. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia secara pribadi datang ke Yuan Mansion hari ini untuk melihat apakah Mo Beiyuan benar-benar terluka parah atau apakah dia sengaja menyebarkan berita palsu untuk memikat orang-orangnya agar menyerang. Dia baru saja mengamati bahwa ekspresi Mo Beiyuan normal dan dia tidak terlihat sakit sama sekali. Dia sepertinya tidak menderita luka dalam yang serius. Namun, orang yang mengiriminya berita itu adalah mata-mata yang dia tanam di Sekte Dokter Ajaib. Dia setia padanya dan tidak berani mengiriminya berita palsu. Mo Donglin sangat curiga. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Mo Beiyuan, tetapi dia juga khawatir ini adalah jebakan yang dibuat oleh Mo Beiyuan. Dia punya rencana. Saya sudah lama tidak berburu. Dalam beberapa hari, bawalah putri kedua dari keluarga Yun, keponakanku, dan keponakanku untuk berburu di hutan Imperial Bistamer bersamaku. Mo Beiyuan sedikit mengernyit dan matanya menjadi gelap. Jadilah itu. Kenapa dia harus membawa Yun Ran dan kedua anaknya? Apakah sesederhana berburu? Mo Beiyuan tidak langsung menjawabnya. Chang Gui, pelayan istana tua di samping kaisar, terpeleset. Yang mulia memang sudah lama tidak meninggalkan istana untuk bersantai. Jika waktunya tiba, Raja Yuan akan membawa kedua tuan muda itu. Adegannya pasti akan sangat meriah. Mo Beiyuan berpikir sejenak dan menyetujui dengan suara rendah. Setelah Thunderbolt mengirim kaisar pergi, dia tidak mengerti maksud tuannya. Setelah lama mengikuti Mo Beiyuan, dia tahu betul orang seperti apa kaisar itu. Seorang penguasa terkenal, pekerja keras, hemat, dan mencintai rakyat. Itu semua omong kosong. Wajah sebenarnya dari Kaisar Malang ini adalah orang yang kejam, tercela, dan tidak tahu malu. Tidak ada kekurangan orang yang diam-diam menyerang tuannya. Dia selalu membayangkan bahwa tuannya akan merebut tahta di bawah pantatnya. Lelucon yang luar biasa. Jika tuannya menginginkan posisi di bawah pantatnya, apakah Kaisar Malang itu masih bisa duduk di atas tahta dengan nyaman? Tuan, Anda jelas tahu bahwa Kaisar menyampaikan undangannya untuk berburu dengan niat buruk. Mengapa kamu setuju? Kaisar Malang itu mengundang Nona Yun dan Tuan Muda untuk berburu tanpa alasan. Tidak diragukan lagi, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Bab 126 Saudara yang baik seumur hidup. Tentu saja Mo Beiyuan tahu bahwa niat Kaisar tidak sesederhana berburu. Dia setuju karena dia punya pertimbangan sendiri. Dia memahami karakter Kaisar. Orang itu berpikiran sangat sempit. Bahkan jika dia memikirkan cara untuk menolaknya kali ini, Kaisar tidak akan menyerah begitu saja. Akan ada jebakan lain yang menunggunya. Itu sebabnya Mo Beiyuan mengangguk dan setuju. Dia akan memberitahu Kaisar dan seluruh kota kekaisaran benua timur betapa seriusnya konsekuensinya jika mereka menyentuh rakyatnya. Apa menurutmu aku akan membiarkan seseorang menyentuh mereka bertiga di bawah hidungku? Ketika Thunderbolt mendengar ini, dia tidak mengatakan apapun lagi. Itu karena dia belum melihat tuannya bergerak akhir-akhir ini dan sudah lupa seperti apa kepribadian orang ini sebelumnya. Aku terlalu bodoh. Mata Mo Beiyuan dalam, membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Bagaimana kemajuan dari apa yang saya perintahkan agar Anda lakukan? Thunderbolt segera menjawab, Jifeng telah mengirim orang untuk mengumpulkannya di 5 negara. Selama kurun waktu tersebut, banyak resep dan buku kedokteran sepihak yang dikirimkan satu demi satu. Tuan, apakah Anda berencana memberi hadiah kepada mereka? Thunderbolt mengetahui kepentingan tuannya dengan baik. Dia belum pernah membaca buku kedokteran dan formula pil tetapi tiba-tiba memerintahkan mata-mata dari 5 negara untuk mengumpulkan buku kedokteran dan formula pil dengan cara apapun. Dia pasti ingin menghadiahkannya kepada seseorang. Ditambah dengan kejadian sebelumnya, Thunderbolt menduga tuannya pasti telah melihat Tuan Muda Feng Chen telah diusir dari Sekte Dokter Ajaib dan sedang dalam suasana hati yang buruk. Itulah sebabnya dia mengumpulkan buku-buku medis dan formula pil untuk dihadiahkan kepada Tuan Muda Feng Chen, berharap dia dapat menenangkan diri lagi. Mo Beiyuan mengangguk dengan acuh tak acuh. Kirimkan mereka. Halilintar setuju. Oleh karena itu, dia mengirimkan buku-buku medis dan formula pil tersebut kepada Feng Chen dan bahkan menghiburnya. Tuan Muda Feng, Tuan kita terlihat dingin di permukaan, tetapi sebenarnya dia hangat di dalam. Dia tahu suasana hatimu sedang buruk akhir-akhir ini,
Jadi dia memintaku mengumpulkan buku kedokteran dan formula pil untuk menghilangkan kebosananmu. Dia berharap Anda dapat menenangkan diri dan menjadi dokter surgawi. Feng Chen sangat tersanjung. Dia dan Mo Beiyuan telah bersaudara selama lebih dari 10 tahun. Belum lagi banyaknya buku kedokteran dan formula pil, dia belum pernah menerima selembar kertas pun darinya sebelumnya. Mengapa orang ini tiba-tiba tercerahkan? Apakah dia tahu cara menghibur orang? Feng Chen sedikit ragu. Apakah Ah Yuan benar-benar memberikan barang-barang ini kepadaku? Thunderbolt berkata dengan tegas, tentu saja. Selain Anda, siapa lagi di Yuan Mansion yang akan membaca buku kedokteran ini? Itu untukmu. Feng Chen sebenarnya sedang dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Dengan beberapa kati buah spiritual dan seikat kecil bunga abadi serta tumbuhan spiritual, itu setara dengan memiliki beberapa kota kecil. Dia mungkin tiba-tiba merasa kaya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara membelanjakan uangnya. Dia juga sangat berpikiran terbuka untuk meninggalkan sekte dokter ajaib. Dia tidak tahan dengan hal-hal yang dilakukan oleh sekte dokter ajaib di belakang punggungnya. Karena dia tidak bisa mengubah orang-orang itu, pergi adalah pilihan terbaiknya. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa saya sangat tersentuh menerima ini. Kami akan menjadi saudara yang baik seumur hidup. Setelah Thunderbolt menyelesaikan misi yang diberikan oleh tuannya, dia kembali melapor. Tuan, barangnya sudah dikirim. Saat mempelajari mansion, Mo Beiyuan menunduk dan tidak berhenti menulis. Apakah mereka diterima? Thunderbolt dengan cepat menjawab sambil tersenyum, tentu saja, mereka diterima. Saya bahkan diminta untuk menyampaikan pesan kepada guru. Pesan apa? Mo Beiyuan jarang memberikan sesuatu kepada orang lain di masa lalu, apalagi wanita. Oleh karena itu, dia sangat penasaran dengan apa yang akan dikatakan wanita itu. Apakah dia ingin mengeluarkan kristal binatang iblis dan menghitungnya dengan jelas bersamanya? Tersentuh oleh sikap Anda, orang itu ingin menjadi saudara yang baik dengan guru seumur hidup. Pena di tangan Mo Beiyuan berhenti, dan tinta menodai surat di tangannya. Dia ingin menjadi saudara lelakiku yang baik seumur hidup. X.